Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak Ustadz sekalian, senang sekali Ustadz bisa berjumpa dengan antum semuanya dalam lanjutan pelajaran tema 1, subtema 2. Adapun sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada 3 hal yang harus antum semua perhatikan. Yang pertama, berpakaian yang rapi, berdoa jangan lupa, dan juga siapkan catatannya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 muatan pelajaran di dalam subtema 2 pelajaran 2. Yakni judul subtema 2 manusia dan lingkungan. Di pelajaran 2 ada 3 pelajaran yang muncul. Yakni ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan juga ada SPDP. Yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, Ustaz sekalian, kenalkah antum dengan tokoh yang ada di karikatur itu? Nah, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yakni B.J. Habibie atau Profesor B.J. Habibie. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar beberapa paragraf daripada cerita pendidikannya B.J. Habibie atau Burhanuddin Yusuf Habibie. Nah, artikel ini ditulis oleh Zafira Akila. Nah, tulisan ini penulisnya adalah Zafira Akila tentang pendidikan B.J. Habibie. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, Ustadz ingin antum membaca paragrafnya, kemudian mencari ide pokok yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang yang pertama kita baca dulu. Oke, baca paragraf berikut ini. Pendidikan B.J. Habibie. Habibie memiliki kemauan belajar yang sangat besar dan sudah terlihat ketika ia masih muda. Ketika SMA, prestasi Habibie sudah mulai menonjol, terutama di bidang matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Kristen Dago, beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan jurusan teknik mesin. Namun, beliau tidak dapat menyelesaikannya karena mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Jerman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, dari paragraf berikut, bisakah kalian menentukan ide pokoknya? Apakah bisa kalian menentukan ide pokoknya? Nah, ide pokok daripada paragraf ini, ingat ide pokok itu dia bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, atau dia bisa di akhir kalimat. Nah, ternyata ide pokok di paragraf ini ada di awal kalimat. Masya Allah. Kalau yang bisa menjawab tadi awal kalimat, berarti dia hebat. Nah, perhatikan anak Ustaz. Kenapa di awal kalimat? Kita baca kembali. Habibie memiliki kemauan belajar yang sangat besar dan sudah terlihat ketika ia masih muda. Kemauan belajar dia yang besar itu seperti apa? Bakat dia itu seperti apa? Nah, ternyata waktu masih SMA, prestasi Habibie sudah mulai menonjol, terutama di bidang matematika dan sains. Dan juga beliau bisa mendapatkan beasiswa. Karena apa? Karena kemauan belajar beliau yang sangat besar. Dan waktu SMA saja, beliau sudah hebat dalam menguasai ilmu matematika dan juga sains. Maka kesimpulannya, ide pokok daripada paragraf ini ada di awal paragraf. Nah, Habibie memiliki kemauan belajar yang sangat besar dan sudah terlihat ketika ia masih muda. Bisa dipahami anak Ustaz? Insya Allah pasti bisa dipahami. Nah, berikutnya kita ke paragraf berikutnya. Masih bercerita tentang Profesor B.J. Habibie. Nah, paragraf yang berikutnya,
Kita baca dulu bersama-sama, baca dengan suara yang lantang. Masa libur bukanlah sebagai liburan bagi beliau, justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Sehabis masa libur, semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan belajar, beliau kesampingkan. Perjuangan B.J. Habibie untuk mencapai cita-cita dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Kita baca sekali lagi supaya kita paham dan gampang menemukan ide pokoknya. Masa libur bukanlah sebagai liburan bagi beliau, justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Sehabis masa libur, semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan belajar beliau kesampingkan. Perjuangan B.J. Habibie untuk mencapai cita-cita dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Nah, Ustaz sekalian, setelah antum membaca paragraf itu, paragraf yang ada di dalam materi kita, apakah antum sudah bisa menemukan ide pokoknya? Nah, siapa yang bisa menemukan ide pokoknya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Nah, jawabannya adalah di di akhir kalimat. Nah, Masya Allah. Ada di akhir kalimat. Kok nggak di awal, Ustadz? Iya, karena ide pokoknya di akhir, nggak di awal. Nah, coba perhatikan Ustadz, ide pokoknya. Perjuangan B.J. Habibie untuk mencapai cita-cita dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Kalau kita baca dari atas, masa liburannya dia nggak pakai untuk liburan, malah dia pakai untuk membeli buku, dan juga dia pakai untuk ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Masya Allah. Kemudian, sehabis masa libur, semua kegiatan yang tidak penting beliau tinggalkan. Beliau fokus untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya. Masya Allah. Makanya ide pokoknya apa? Perjuangan B.J. Habibie untuk mencapai cita-cita dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Apa bukti kerja kerasnya? Liburan dia nggak libur. Dia cari ujian. Kemudian dia juga berusaha untuk bekerja cari uang untuk membeli buku. Setelah liburan, dia fokus lagi ke sekolahnya melanjutkan pendidikannya. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting, beliau tinggalkan. Masya Allah. Sungguh seorang tokoh yang patut untuk kita tiru. Selain ilmunya, beliau juga adalah seorang tokoh yang sangat baik di dalam menjaga agamanya. Masya Allah. Profesor B.J. Habibie. Nah, jadi ingat anak Ustadz, ide pokok itu tidak harus kita temukan di awal kalimat, bisa juga di tengah atau di akhir kalimat. Intinya, ide pokok itu dia harus mengandung atau dia merupakan gagasan penting. Dia merupakan rangkuman daripada seluruh isi paragraf tersebut. Nah, Ustadz sekalian, kita berbicara tentang Pak Habibie atau Profesor Habibie. Nah, beliau ini juga mempunyai sebuah hobi yang sangat unik. Apa itu hobi beliau? Hobi beliau ialah beliau ini sangat suka membaca. Masya Allah. Beliau ini sangat suka membaca. Tidak heran beliau ini menjadi orang yang sangat pintar, menjadi ilmuwan, bukan hanya ilmuwan lokal, bukan hanya ilmuwan nasional, tapi beliau adalah ilmuwan internasional. Beliau dikenali seluruh dunia, ilmunya dipakai dan diakui. Karena apa? Beliau rajin belajar, dan salah satu hobinya adalah beliau sangat suka dalam membaca. Nah, perhatikan tadi, liburan nggak mau libur dia, tetap bekerja, tetap mencari pembelajaran-pembelajaran yang lain. Setelah habis liburan, beliau serius lagi belajar. Nah, ini harus kita tiru anak-anak Ustadz. Semangat terus ya. Nah, kalau Pak Habibie hobinya membaca, antum hobinya apa? Nah, mungkin ada yang jawabannya, atau yang kemarin kita sempat baca di pelajaran 1, ada yang hobinya bersepeda, atau yang lagi viral sekarang, lagi tren sekarang. Hobi orang bersepeda di mana-mana. Nah, Ustadz sekalian, berkaitan dengan hobi bersepeda, nah itu kaitannya dengan alat gerak. Nah,
Apa alat gerak? Alat gerak kita ada dua, yakni aktif dan juga pasif. Alat gerak yang pertama yang akan kita pelajari ialah tulang. Kalau kita bersepeda, maka kaki kita harus gerak, tangan kita harus gerak, pinggul harus gerak, dan tenaga kita harus ekstra. Nah, salah satu alat gerak kita yang kita gunakan ialah alat gerak pasif, yakni tulang. Nah, bagaimana sih penampakan tulang di tubuh kita atau di organ tubuh kita? Nah, berikut dia. Ini adalah tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Masya Allah, sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan anak Ustadz, dari kepala sampai ke ujung kaki kita, semuanya ditutupi oleh, dilindungi oleh, dibentuk oleh tulang. Masya Allah. Bagaimana kalau kita tidak menjaga tubuh kita? Bagaimana kalau tulang kita tidak sehat? Tentunya kita akan susah bergerak, organ gerak kita tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, Ustaz sekalian, kita telah pelajari ada dua organ gerak kita, yakni tangan dan juga kaki. Nah, tangan dan juga kaki. Berarti fokus kita di sini adalah kita akan belajar tentang atau mengenal tulang-tulang yang ada di organ gerak kita, yakni tangan, tulang yang ada di tangan, dan juga tulang yang ada di kaki. Nah, Ustaz sekalian, kalau kita lihat di gambar ini, nah di tangan kita itu ada mulai dari lengan sampai ke jari. Tangan itu anak-anak Ustadz, dari bagian lengan sampai ke jari. Ini merupakan bagian tangan. Nah, kalau kaki berarti dari paha sampai ke jari juga, ya. Sampai ke jari. Dari paha sampai ke jari. Kalau tangan dari lengan sampai ke jari tangan. Kalau kaki berarti dari paha sampai ke jari kaki. Nah, dan Ustadz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tulang kita itu dari kepala yakni tengkorak, kemudian ada rahang bawah sampai ke ada tulang jari kaki. Sebenarnya kaki kita pun, jari kita pun ada tulangnya. Kalau nggak ada tulangnya nggak bisa bergerak. Nah, jadi anak-anak Ustadz sekalian, nanti akan ada tugas nanti yang antum akan kerjakan, yakni antum akan menentukan tulang-tulang yang ada di tangan dan juga tulang-tulang yang ada di kaki atau tulang yang ada di organ gerak pada tubuh kita, yakni pada tubuh manusia. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang belajar menggunakan buku tema 1. Nah, Ustaz sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan buku kita, yakni buku tema 1 yang sedang kita pelajari sekarang tentang organ gerak hewan dan juga manusia. Nah, gambar ini Ustaz disebut dengan apa? Ini berada di bagian mana? Berada di bagian terluar daripada buku kita. Bagian terluar daripada buku kita disebut dengan cover atau sampul. Disebut dengan cover atau sampul. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cover atau sampul? Cover atau sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Dan juga cover merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan juga sisi belakang. Perhatikan anak Ustaz, cover merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Sebelum orang membaca buku, biasanya dilihat dulu judulnya. Apalagi kalau orang yang malas membaca buku, ya. Nanti dia lihat judulnya, wah ini gak seru nih, organ gerak hewan dan manusia, malas lah baca buku ini. Si Juki, langsung
cepat-cepat pengen baca dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada minat untuk membaca. Tapi anak-anak Ustadz, kalau antum semuanya sebagai penuntut ilmu, buku apapun harus antum baca, khususnya buku-buku tentang pelajaran dan juga buku-buku tentang Islam. Jadi jangan malas membaca, anak Ustadz, karena membaca, kata orang, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita akan mengetahui isi daripada dunia ini. Perkembangan-perkembangan yang ada di negara lain bisa kita ketahui melalui membaca buku. Nah, Ustaz sekalian, biasanya kalau kita mau membeli buku atau membaca buku, kita lihat dulu judulnya, sampul depannya. Oh, buku ini tentang organ gerak hewan. Wah, senang anak, ini sesuai dengan kesukaan anak. Oh, bukunya tentang kisah-kisah Nabi. Nah, langsung dibelinya. Dibuka bukunya, ternyata bukan kisah-kisah Nabi. Enggak ya, pasti biasanya buku itu dia sesuai dengan judulnya. Nah, Ustaz, cover itu dia memiliki dua bagian. Yakni ada bagian depan dan juga ada bagian belakang. Nah, terus samping ini disebut apa, Ustaz? Nah, samping ini Ustaz, yang samping ini disebut dengan punggung buku. Ada sisi depan, sisi belakang buku, sisi belakang buku atau cover belakang atau sampul belakang, dan juga ada punggung buku yang ada di pemisah antara sampul depan dan juga sampul belakang. Itu disebut dengan punggung buku ini. Antum perhatikan pointer mouse ini. Nah, ini merupakan disebut dengan punggung buku. Ini sampul depan, sampul sisi depan, dan juga ada sampul sisi belakang. Nah, ingat ya, cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Ini ada tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, kita belajar tentang IPA, dan juga kita telah belajar tentang SPDP yang telah kita rangkum. Masya Allah. Dan juga sebelum kita sampai ke penutup, masih ada lagi penjelasan anak Ustaz, yakni unsur-unsur yang ada di dalam cover. Ingat ya, cover yang baik itu anak Ustaz adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Ingat ya, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Biasanya cover itu, kalau covernya jelek, orang malas baca biasanya. Bisa membuat orang malas membaca. Tapi kalau covernya cantik, warnanya memukau, gambarnya keren mungkin, nah, orang akan tertarik untuk membaca cover tersebut karena dia merupakan awal daripada sebuah buku. Nah, jadi dia bisa mempengaruhi, cover yang baik itu harus bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Maka cover dia harus memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, judulnya harus memiliki huruf yang menarik dan mencolok. Kisah-kisah Nabi. Kisah anak yatim yang berhasil. Nah, misalnya. Kisah para sahabat. Sahabat di perang Uhud. Masya Allah. Jadi, jadi judulnya harus menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua, kalimat judulnya harus singkat dan mudah dipahami. Nggak boleh panjang-panjang. Kalau judulnya itu 5 paragraf, wah, orang bakalan malas baca bukunya ya. Judulnya aja udah 5 paragraf. Nah, jadi judulnya itu, kalimat di judulnya harus singkat dan mudah dipahami. Nah, kemudian di judul itu harus diletakkan nama penulisnya. Nah, biar orang tahu, oh ternyata bukunya ini penulis Fatan. Nah, misalnya Fatan El-Batami. Masya Allah, Fatan El-Batami menulis buku tentang tata cara sholat sesuai sunnah. Masya Allah. Jadi harus di setiap buku itu dia harus jelas ada nama penulisnya. Kemudian berikutnya ialah penerbit.
Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit mana? Nah, biasanya biasa kita kalau membaca buku itu misalnya ada buku terbitan Darul Haq, nah, buku terbitan Imam Syafi'i, atau buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi penerbit itu dia yang menerbitkan bukunya, dia yang memproduksi bukunya. Nah, itu penerbit pun dia ditampilkan di judul atau di sampul buku. Nah, kemudian gambar di sampul itu harus menarik. Nah, gambar di sampul atau gambar di cover itu dia harus menarik perhatian. Nah, kadang ada buku dia nggak punya judulnya itu kadang cuma tanda tanya, tapi gambarnya dikasih gambar yang jelas. Nah, akhirnya orang paham, oh buku ini tentang ini, buku ini tentang kisah Islam, buku ini tentang cara memasak, buku ini tentang cara menulis misalnya. Misalnya contohnya gini Ustaz, buku tentang memasak, gambarnya pasti tentang masakan, nggak mungkin buku tentang memasak, tapi ternyata bukunya di depan bukunya itu gambar orang bermain bola, nggak mungkin. Jadi gambar itu dia harus sesuai atau menggambarkan buku tersebut. Jadi gambar yang ada di sampul atau cover itu harus menggambarkan isi buku tersebut. Kemudian berikutnya yang keenam, sinopsis. Di sisi belakang buku itu biasanya dijelaskan tentang ringkasan isi buku. Jadi bukunya misalnya halamannya 100 halaman. Nah, biasanya di sinopsis atau di bagian belakang buku dituliskan ringkasan tentang bukunya. Supaya orang sebelum membaca buku, kalau membaca sinopsis orang udah tahu, oh ternyata buku ini dia menjelaskan tentang seperti ini. Jadi orang paham, oh kayaknya keren buku ini, belilah. Nah, gitu. Jadi sinopsis atau ringkasan daripada isi buku. Sinopsis itu artinya ringkasan daripada isi suatu buku atau cerita. Kemudian yang berikutnya yakni identitas. Nah, identitas buku. Identitas buku itu berisi penulis, judul, penerbit, kemudian ISBN atau nomor seri daripada bukunya, kemudian logo daripada bukunya, logo penerbitnya. Nah, itu semuanya biasanya identitas buku itu ada di punggung buku. Nah, itu dia ya, 7 unsur yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh sebuah cover atau sampul yang bagus. Nah, ada 7, yakni judulnya harus menarik, kalimatnya harus singkat dan dipahami, penulisnya harus ada, penerbitnya juga, gambarnya harus menarik, ada sinopsis atau ringkasan di bagian belakang sampul, dan juga ada identitas buku di punggung buku. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah selesai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk atau kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada sebuah tugas, Masya Allah. Tugasnya adalah sangat mudah. Antum kerjakan halaman 65. Halaman 65 itu antum tarik garis, sesuaikan nama tulang dan juga sesuaikan dengan gambar. Nah, ada gambar, kemudian di sampingnya itu ada nama-nama tulang yang ada di organ gerak kita, organ gerak manusia. Yakni ada tangan dan juga kaki. Nah, antum tarik dan juga sesuaikan gambarnya dengan nama tulangnya. Kemudian antum serahkan atau hand in di Google Classroom. Nah, demikian Ustadz berharap antum semua bisa mengikuti sampai selesai dan juga bisa paham tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sebagai penutup, Ustadz ucapkan barakallahu fikum dan juga terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk semangat terus dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit atau pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Nah, demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.